Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Seperti video sebelumnya, MC kita kali ini juga tidak sadar kalau dia itu overpower. Tanpa lama-lama lagi, mari langsung kita mulai ke ceritanya. Diawali dengan MC kita yang bernama Lloyd pergi ke ibu kota kerajaan Azami mengunjungi halaman yang diberikan padanya. Tempat ini milik penyihir Saint Mary. Setelah masuk, Lloyd memberitahukan bahwa dia akan mengikuti ujian prajurit, jadi akan tinggal di sini sementara waktu. Si penyihir yang bernama Mary kesal. Dia menyuruh Lloyd pergi cari penginapan sendiri. Dirinya itu penyihir bukan penjaga penginapan. Namun setelah diberitahu nama desanya Kunlun dan kepala desanya Alka, Mary langsung terkejut. Lloyd mengeluarkan batu kristal yang disuruh Alka menunjukkannya. Kristal itu bercahaya, membentuk lingkaran sihir. Lalu dari sana keluar gadis loli yang rupanya dialah si Alka itu dalam wujud hologram. Mary langsung bersujud pada Alka. Dia jadi keringat dingin. Alka meminta Mary menjaga Lloyd. Mary terpaksa menurut. Setelah itu Alka pamit pada Lloyd. Mary yang kesal melempar bola kristal tersebut, menginjak-injaknya sambil melontarkan kata umpatan pada Alka yang disebut nenek loli, terakhir mengunci di dalam lemari. Mary tidak menyalahkan Lloyd. Selain itu dia anggap Lloyd anak yang baik. Dari sikap Lloyd, Mary memutuskan menjaga Lloyd sampai ujian masuk dan menunjukkan kamar buat Lloyd. Saat Mary tengah bersantai, Alka tiba-tiba muncul dari lemari. Dia kesini dengan teleportasi menggunakan kristal tadi sebagai gerbang. Di dunia ini, teleportasi adalah sihir super. Tapi bagi Alka, itu hal yang normal. Alka kesini untuk menyuruh Mary mencegah Lloyd. Saat mau pergi, Alka memberi Mary kutukan karena memanggilnya nenek loli. Alka memakai sihir rune kudo untuk memberikan kutukan kesialan kecil yang berulang. Rune kuno adalah bentuk sihir perabatan yang sangat kuno. Kalau digunakan dengan tepat, bisa menghancurkan dunia. Esok paginya, habis membuat sarapan, Lloyd dengan wajah yang murung bercerita kalau dia orang terlemah di desanya, tidak bisa melakukan apa-apa. Lloyd juga menceritakan ada orang yang dia kagumi sejak kecil, seorang prajurit yang menjadi pahlawan di dalam novel. Karena itu, Lloyd bercita-cita menjadi prajurit. Mary memberitahu, ujian bela diri adalah ujian paling penting dalam ujian masuk akademi militer di kerajaan Azami. Lloyd kurang pede karena merasa staminanya lemah. Dia katakan dia sampai butuh 6 hari sampai di sini. Mary berpikir Lloyd ke sini menggunakan kereta karena bisa sampai 6 hari jika memilih rute yang bagus. Taunya Lloyd ke sini berlari. Lloyd merasa begini karena kakeknya saja bisa sampai dalam 2 hari. Mary menanyakan apakah dalam perjalanan Lloyd bertemu monster. Lloyd mengatakan tidak ada, hanya bertemu hewan saja, seperti belalang raksasa, kadal yang bisa menyemburkan api. Dalam anggapan Lloyd, monster itu bisa bicara seperti dunia akan menjadi milikku. Mary tambah dibuat terkejut, soalnya itu perkataan Raja Iblis. Lloyd membantu Mary membersihkan wajahnya yang terkena minuman saat kaget. Mary merasakan wajahnya jadi kinclong. Lloyd mengatakan mungkin karena sapu tangannya. Mary berpikir sapu tangan itu produk kecantikan. Lloyd mengatakan ini hanya pengetahuan rumahan di mana dia menerapkan rune kuno pada sapu tangannya. Lloyd mencontohkannya lalu membersihkan kaki meja. Mary merasa tidak berguna. Dia mengetahui rune tadi, rune yang bisa menghilangkan kutukan, dan dia menghabiskan waktu 3 tahun mempelajarinya. Lloyd meminta maaf tidak bisa menggunakan banyak hal. Sihir yang bisa dia gunakan hanya sihir memanggil hujan. Seorang gadis tiba-tiba berjumpa dengan monster belalang. Si gadis hampir terbunuh dibuatnya. Lloyd menganggap monster itu hanyalah serangga biasa.
Lloyd membantu si gadis berdiri, lalu membersihkan wajahnya yang tergores. Lloyd ada tugas membeli sesuatu dari Mari, jadi dia hanya berkenalan nama saja dengan si gadis. Nama si gadis ini adalah Selen. Di penginapannya, PTSD-nya Selen kambuh, di mana dia dikatakan gadis terkutuk dan dijuluki putri sabuk terkutuk. Orang tua Selen dulu meminta pendeta menyelamatkan anaknya. Si pendeta mengatakan suatu hari nanti kekuatan dari orang yang kuat akan mengangkat kutukan ini. Selama ini, Selen berlatih keras untuk melepas ini, namun sia-sia. Selen sekarang sudah putus asa. Dia berniat merobek sabuk di kepalanya sekalian dengan wajahnya. Sabuk tersebut terlepas dengan mudah. Selen langsung teringat dengan Lloyd. Dia meyakini Lloyd orang yang kuat yang dimaksud. Lloyd telah kembali dari membeli bahan-bahan. Lloyd juga menghadiahi Mari aksesoris dari uang sisanya. Tibalah ujian masuk Akademi Militer. Di antara peserta ada Rio Flavin yang dikenal dengan nama tentara bayaran bertangan satu. Dia mendapat banyak tuntutan membuatnya terpaksa mengikuti ujian akademi untuk menghilangkan semua tuntutan tersebut. Ada juga Selen, si putri sabuk terkutuk, dan bangsawan dari Lidkain yang mendapat banyak penghargaan, Alan Toin Lidkain. Rio melihat banyak kandidat yang menjanjikan, termasuk monster yang di sampingnya. Rio merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Lloyd. Rio berpikir dia akan dibunuh seketika jika salah bergerak. Rio baru tenang saat Lloyd dengan sopan memperkenalkan namanya. Tidak hanya Rio, kolonel militer yang sekaligus menjadi instruktur di Akademi Militer, Melvan, juga menyadari betapa mengerikannya Lloyd. Dia yakin jika semua orang di sini bersatu, tetap tidak akan bisa mengalahkan Lloyd. Di hari pengumuman ujian, Mari sangat yakin Lloyd bakal lulus. Soalnya Lloyd berasal dari desa tempat penyelamat kuno dunia beristirahat, desa legendaris di luar Last Dungeon, Kunlun. Namun Lloyd tidak menemukan namanya di papan pengumuman lulus. Lloyd kembali dengan wajah yang murung. Dia melihat lowongan pekerjaan, tiba-tiba papanya jadi gelap. Pergilah Lloyd ke sana. Di dalamnya tidak terlihat satupun orang. Lloyd masuk ke dalam dan langsung diserang. Orang ini namanya Chrome. Dia keringat dingin. Dia juga melihat aura yang mengerikan dari Lloyd. Dia berpikir anak ini ke sini untuk mendapat informasi darinya yang seorang mantan kepala pengawal kerajaan. Lloyd menundukkan kepalanya, memberitahu dia datang karena melihat perekrutan pekerja part-time. Orang itu sangat yakin itu bohong. Dia menanyakan keahlian Lloyd. Lloyd menyebutkan bersih-bersih dan memasang. Di rumahnya dia nomor 1. Memasang menurutnya adalah pembunuhan, sedangkan bersih-bersih adalah pembuangan mayat. Maka dari itu dia menyuruh Lloyd perlihatkan padanya sambil melakukan pose bertarung. Ternyata Lloyd benar-benar memasang. Sambil memasang, Lloyd menceritakan dia tidak lulus ujian masuk Akademi Militer. Penduduk desanya sudah mengadakan pesta besar untuk mengantarkannya, jadi dia merasa tidak enak kalau pulang langsung. Untuk itu, dia akan bekerja dulu di ibu kota dan mengikuti lagi ujian tahun depan. Melvan, Selen, dan Rio tidak percaya Lloyd tidak lulus, jadi mereka melihat nilai ujian milik Lloyd. Di kertas ujiannya terlihat seperti coretan gambar. Instruktur yang bernama Colin penasaran siapa Lloyd yang mereka bertiga bicarakan. Colin ikut melihat kertas ujian dan langsung terkejut karena itu gambar rune kuno. Colin tahu sebab dia sedang meneliti tentang rune kuno. Dari informasi orang yang mewawancarai Lloyd, satu-satunya sihir yang dia bisa hanya sihir pemanggilan hujan. Rio berpikir Lloyd berbohong mengenai itu. Colin tegaskan, itu bukanlah kebohongan bagi orang yang bisa menggunakan rune kuno, karena rune kuno mampu melakukan hal-hal luar biasa yang tidak bisa dilakukan sihir normal. Lloyd kembali, memberitahu dia gagal ujian. Alka dan Mari langsung terkejut saking tidak percayanya. Alka yang kesal berniat menghancurkan kerajaan ini, untung Mari menghentikannya. Lloyd mengatakan dia ingin mengikuti ujian tahun depan, serta meminta izin tinggal di rumah ini. Dia akan membayar sewa dari kerja part-time yang baru dia dapat.
Lloyd kembali senang lagi. Dia izin pergi memasak makanan. Alka juga ingin tinggal di sini agar bisa bersama Lloyd. Melihat masternya yang tidak sibuk, Mari memintanya selamatkan kerajaan ini. Mari memberitahu, sudah 5 tahun sejak Raja Azami berubah menjadi pendukung perang. Orang yang mengendalikan raja akan menyatakan perang di festival nasional yang akan datang. Alka menekankan lagi, kalau kami penduduk Kunlun hanya akan membantu pada kasus Raja Iblis dan bencana besar. Kunlun tidak akan ikut campur pada pertengkaran konyol manusia. Mari mengerti, karena itulah 5 tahun yang lalu menemui Alka untuk belajar run kuno. Mari ingin segera menangkap orang yang mencuci otak raja. Restoran tempat Lloyd bekerja sekarang menjadi populer. Tidak hanya bersih, makanannya juga enak. Padahal dulu sepi karena makanannya tidak layak dimakan, serta tempatnya yang kotor. Melvan dan Riho pergi ke sana. Langsung takjub dengan kelezatan makanannya. Tiba-tiba, orang yang mereka cari datang. Lloyd ke belakang membuang sampah, berjumpa lagi dengan serangga ini. Si serangga menyerang Lloyd. Dengan santainya Lloyd menangkap antenanya dan melemparkannya. Lloyd memutuskan membuang sampah ini di TPS. Di jalan kembali, dia melihat Mari memasuki gang. Di depan akademi, Selen ribut dengan Alan. Alan menganggap Selen membuat ondar menghajar orang. Selen melakukannya karena orang itu mengganggunya yang sedang mencari Lloyd. Karena saling keras, mereka memutuskan bertarung. Sabuk milik Selen bergerak sendiri. Selen pun heran dibuatnya. Sesaat dia berpikir ini berkat Lloyd. Membuatnya semakin terpesona pada Lloyd. Tiba-tiba Lloydnya muncul. Selen langsung mendekat padanya. Melvan dan yang lain datang setelah mendengar ada keributan. Mereka menanyakan apa yang terjadi. Selen berbohong, mengatakan untuk melindunginya. Lloyd akan melawan Alan. Melvan dan Colin menyetujuinya karena mereka ingin melihat kekuatan dari Lloyd. Alan berpikir lain, menganggap para instruktur ingin melihat kekuatannya. Alan merasa dia lebih kuat dan memiliki ketahanan. Maka dari itu, dia membiarkan Lloyd memukul wajahnya sekali sekuat tenaga. Lloyd pun menurut saja. Beruntung bagi Alan, Mari datang membawa Lloyd. Hanya Chrome yang sadar Lloyd di bawah seseorang. Yang lainnya mengira Lloyd menghilang. Lloydnya sendiri malah mengira Mari menyelamatkannya. Chrome mengikuti mereka. Chrome meminta Lloyd jaga restoran. Habis itu Chrome berlutut karena Mari adalah putri kerajaan Azami, Maria Azami. Chrome dulunya pengawal pribadi Maria. Setelah putri menghilang, dia bertanggung jawab dengan keluar dari militer. Menyamar sebagai pemilik restoran sambil mencari keberadaan Maria dan mencari tahu penyebab raja berubah. Mari memberitahu, konferensi internasional akan berlangsung hari ketiga festival. Di hari itu, raja yang telah dimanipulasi akan menyatakan perang melawan kekaisaran Zhou. Mari meminta bantuan Chrome menghentikan hal itu terjadi. Selen dan Riho pergi ke toko penjual informasi terkenal penyihir Mari. Mereka ingin mencari informasi keberadaan putri. Kalau putri ditemukan akan diberikan hadiah. Hadiah yang diinginkan Selen adalah membuat Lloyd masuk ke akademi. Sementara Shiho ingin uang. Tidak berselang lama, Mari datang. Shiho seperti pernah melihat wajahnya. Shiho memberitahu, dia dan Selen ditugaskan mencari keberadaan putri yang menghilang sambil melihatkan fotonya. Mari mencoba bersikap tenang. Mari tegaskan, dia tidak punya informasi apapun mengenai putri yang menghilang. Shiho melihat sikap Mari seperti menyembunyikan sesuatu. Terlebih wajahnya Mari mirip dengan Putri Maria. Selen cemburu Mari yang tinggal bersama Lloyd. Selen ingin mendengar sesuatu dari Mari secara jujur. Mari melihat mata Selen yang penuh harapan. Jadi Mari memutuskan untuk mengungkap identitasnya. Selain itu, dia berpikir mereka berdua telah sadar.
Mari langsung membantah, dia tidak ada mengatakan Putri dan Lloyd semacam keponakannya. Mereka menanyakan lagi siapa Mari sebenarnya. Tiba-tiba Lloyd datang. Lloyd mengungkap Mari adalah pahlawan penyelamat kerajaan ini. Lloyd yakin setelah Mari menolongnya kemarin, dia juga melihat Mari diam-diam masuk gang sepi. Berpikir di sana Mari mengalahkan monster dan melindungi orang secara diam-diam. Lloyd pun meminta biarkan dia membantu Mari juga. Mari tidak ingin Lloyd terlibat karena Mari sudah ada janji dengan masternya. Jika Lloyd terlibat, Lloyd harus kembali ke desa. Maka dari itu, Mari mengatakan hal yang menyakitkan buat Lloyd seperti Lloyd belum kuat dan akan merepotkannya. Lloyd mencoba membujuk kalau dia akan berusaha. Lloyd terkejut mendengarnya, lalu meminta maaf. Setelah itu, pergi. Setelah kepergian Lloyd, Mari mengungkap identitasnya yang sebenarnya, meminta bantuan Selen dan Shiho menyingkirkan pelaku yang memanfaatkan keluarga kerajaan untuk memulai perang. Hanya Selen yang tercengang, sementara Shiho sudah menduganya. Shiho dan Selen marah pada Mari, yang marah pada Lloyd, dan mempertanyakan kenapa tidak membutuhkan bantuan Lloyd setelah tahu kekuatan Lloyd. Mari pertama menanyakan apakah tahu desa Kunlun. Mereka berdua tahu itu dari dongeng. Mari memberitahu, Lloyd berasal dari Kunlun. Kunlun melarang penduduk desanya terlibat dalam konflik antar manusia. Karena itu tidak boleh melibatkan Lloyd terlibat. Jika tidak, Lloyd akan dipaksa pulang ke desanya. Mari menceritakan perintah pencariannya hidup atau mati, kemungkinan dari pelaku yang menginginkan perang agar Putri tidak bisa dijadikan simbol perdamaian. Karena itu, Mari tidak bisa bergerak leluasa. Mereka berdua pun memutuskan membantu. Di malam festival muncul banyak belalang raksasa. Sementara itu, di istana, Chrome menemui raja, meminta izin kembali ke militer. Di sana juga ada Melvan, dia menyuruh Chrome pergi. Chrome rupanya telah tahu Melvan pelaku yang mencuci otak raja. Melvan melakukannya karena tidak suka melihat kekaisaran Geo yang bertindak seenaknya pada desanya, tapi raja yang bodoh malah membiarkannya. Selen dan Rio datang, merekalah yang menemukan Melvan pelakunya. Setelah itu muncul Mari. Melihat kedatangan Putri Maria, si raja tertawa, dia seperti orang kerasukan. Chrome menanyakan apa yang Melvan lakukan pada raja. Si raja ternyata tidak dikendalikan oleh Melvan, malahan dialah yang memperalat Melvan agar segelnya terlepas. Selain itu, dialah yang membuat orang-orang menyerang desa Melvan untuk menambah manusia yang dendam pada keluarga kerajaan. Raja mencengkram kepala Melvan, mengubahnya jadi monster. Habis itu, raja pergi. Chrome dan yang lain meminta Putri kejar raja, biar mereka yang menghadapi monster Melvan. Singkatnya, Putri sampai di tempat raja yang duduk di singgasananya. Pertarungan dimulai. Hal ini dibuat Mari untuk mengalihkan perhatian. Mari bergerak di balik asap hingga dia sampai berada di atas raja, bersiap menggunakan rune kuno penghapus kutukan. Akan tetapi saat hampir sampai, tatapan ayahnya jadi normal mengatakan Maria sudah besar. Mari pun jadi hilang fokus. Raja mendekati Mari, mengangkat satu tangannya yang memiliki rune kuno dan mematahkannya. Mari teriak kesakitan. Sosok yang merasuki raja ternyata Raja Iblis Abaddon. Di tempat festival, di sana ada Lloyd dan Alka yang lagi menikmati festival. Jelas, para monster ini hanyalah serangga bagi mereka. Lloyd izin pergi ke Alka, ingin membantu Mari. Di tempat Mari, dia kesal pada Raja Iblis yang tidak mengaku dari awal kalau tahu begini dia bisa melibatkan orang desa Kunlun. Mari langsung lari pergi mencari Alka atau Lloyd. Tiba-tiba ada lingkaran sihir raksasa di langit. Ini buatan Alka. Alka baru sadar monster serangga tadi anak buahnya Abaddon. Makanya dia bisa ikut campur. Selain itu dia kesal waktu kencannya dengan Lloyd terganggu.
Dalam sekejap, semua monster di ibu kota mati. Sementara itu, Shiho dan Chrome tidak sanggup bertarung lagi. Kekuatan monster Melvan terlalu besar buat mereka. Karena itu Shiho menyuruh panggil Lloyd. Selen setuju, tapi Selen malah mendekat ke Melvan, bahkan menyuruh serang dirinya. Dalam pikiran Selen, jika heroin terpojokkan, hero yang dia maksud Lloyd akan datang. Sesuai dugaan Selen, Sambu ini adalah benang takdir yang mengikat dirinya dan Lloyd. Berapa kali pun monster Melvan mencoba menyerang, semuanya ditangkis sabuk Selen. Lloyd muncul, tapi dia tidak sadar ini monster. Anggapannya ini prajurit yang lagi memberontak. Lloyd pun mau bicara mengenai prajurit, tapi dia langsung diserang. Lloyd membicarakan tugas dari seorang prajurit yang dia kagumi, serta hal lain dari seorang prajurit. Perkataan itu sampai pada Melvan. Dia teringat kalau dia menjadi prajurit untuk desanya dan kerajaan, serta mewujudkan dunia damai tanpa perang. Dia pun akhirnya sadar. Tetapi dia kembali jadi monster setelah Lloyd bilang Melvan mabuk dan melakukan cosplay sehingga memberontak. Melvan berakhir pingsan dengan kepala retak. Namun Lloyd malah berpikir Melvan tidur karena kebanyakan minum. Ketika mau ke tempat Marinya datang sendiri. Lloyd berpikir Mari akan marah karena sudah disuruh tidak ikut campur. Justru Mari sangat senang melihat Lloyd, bahkan sampai memeluk Lloyd. Tidak berselang lama, Raja Iblis datang. Mari berlagak seakan telah mengalahkan monster yang merasuki raja untuk mengelabui Lloyd. Kemudian bercerita di saat dia beristirahat diganggu sama pemabuk yang bercosplay raja itu. Orangnya kotor dan bau. Untuk itu Mari meminta Lloyd membersihkannya. Lloyd langsung mengerti. Dia mengeluarkan sapu tangan, menuliskan rune di sana. Abaddon sampai takut dibawanya. Dia sadar itu rune kuno. Dia mencoba membuat sihir penghalang selagi Lloyd mendekat. Dari sana, Raja Iblis belalang Abaddon terhapuskan. Melvan dihukum bekerja merawat ladang gandum milik Alka. Gandum ini bisa tumbuh sepanjang tahun, digunakan Alka untuk dibagikan ke seluruh dunia setelah kelaparan melanda dunia beberapa tahun lalu akibat Raja Iblis Abaddon. Chrome menjadi instruktur akademi menggantikan Melvan, sementara Mari memutuskan tidak kembali menjadi putri. Di sisi Lloyd, dia dimasukkan ke akademi. Selen dan Shiho datang menyuppun. Lloyd memperkenalkan kepala desanya. Alka melihat sabuk di pinggang Selen. Dia sedikit terkejut, karena itu artefak legendaris dari desa Kunlun yang melindungi pemakainya terbuat dari binatang dewa, Fitra. Mari meminta bantuan Lloyd memungut sampah di suatu tempat. Di sana ada pedang suci yang tertancap di batu. Konon katanya tidak bisa dicabut kalau tidak punya kekuatan sihir yang tinggi dan pemiliknya dikatakan bisa menguasai dunia. Inilah tujuan Mari membawa Lloyd. Mari memberitakan Chrome sebar berita pedang suci telah dicabut. Di akademi, diadakan latihan praktek sihir untuk memilih kandidat yang akan bertanding melawan Akademi Sihir Rokujo dalam rangka pertandingan antar akademi. Pertandingan antar akademi selalu diadakan tiap tahunnya. Namun beberapa tahun belakangan ini Azami terus mengalami kekalahan. Ini patung anti sihir yang digunakan untuk berlatih. Selen memulai duluan. Si rapinya tidak berdampak pada patung, sedangkan si rapi Shiho sedikit menggores patungnya. Kini giliran Lloyd. Meski tidak kena target, tapi itu menghancurkan bangunan di belakangnya. Para murid hanya bisa tercengang melihatnya. Habis itu Lloyd mencoba menggunakan sihir lain, seperti es yang malah membuat semua orang membeku, dan sihir angin yang langsung menghapuskan patungnya tanpa sisa. Hal ini membuat Colin meminta Lloyd tidak usah ikut latihan. Dua orang mendatangi toko Mari, Mena Quinon dan adiknya Philo Quinon. Mereka terkenal sebagai tentara bayar Rokujo bersaudara. Sekarang mereka jadi murid Akademi Rokujo. Tujuan mereka ke sini untuk meminta informasi Shiho. Tiba-tiba Philo merasakan aura yang sangat kuat dari luar. Philo langsung bersiaga. Rupanya itu Lloyd habis pulang sekolah.
Awalnya Lloyd heran, tapi setelah melihat ada nyamuk lewat di depannya, Lloyd langsung berpikir cewek tadi mau membunuh nyamuknya, tapi malah terhalang olehnya. Maka dari itu, Lloyd meminta maaf telah menghalangi. Rokujo bersaudara sampai mengganga dibuatnya. Philo menduduk pada Lloyd, meminta jadikan dia murid Lloyd. Dia akan mengerjakan apapun perintah Lloyd. Philo sampai membuka baju Lloyd, ingin membersihkan tubuh Lloyd. Mari pun secara kasar membuang mereka keluar. Akademi Azami masih mengadakan latihan praktek. Shio menanyakan pada Colin kenapa sangat terobsesi mendang melawan Rokujo. Colin memberitahu wanita ular yang dia benci baru saja menjadi kepala akademi di sana. Orang yang dimaksud datang namanya Roll Kalkaif. Dia bersama tentara bayar Rokujo bersaudara. Roll kesini menemui Shio. Dia berbisik menyuruh Ryo kembali ke Rokujo atau Ryo kehilangan lebih banyak hal berharga. Roll memberi tenggang waktu sampai hari pertandingan. Setelah itu Roll pergi. Di sisi lain, Philo juga menunggu jawaban dari Lloyd. Selama di akademi, Lloyd memperhatikan Ryo yang terus termendung. Di rumah, Lloyd meminta saran pada Mari. Bagaimana cara menghibur seorang gadis yang murung? Mari berpikir Lloyd mau menghibur dirinya. Karena itu Mari menyarankan mengajak kencan. Di sekolah, Lloyd langsung mengajak Ryo kencan. Akhirnya mereka kencan. Lloyd meminta Ryo ceritakan apa yang terjadi pada Ryo. Kenapa akhir-akhir ini murung? Ryo tahu Lloyd melakukan ini untuk menghibur dirinya. Karena itu Ryo menceritakannya. Ryo dibesarkan di panti asuhan. Di sana bertemu dengan Roll. Roll punya bakat untuk sihir. Dialah yang mengajarkan berbagai sihir pada Ryo. Tapi kena cedera tangan kanan Ryo. Ryo tidak bisa melakukan apa-apa untuk panti asuhan. Suatu hari, Roll pulang membawa tangan prostetik mithril. Ryo saat itu sedang berpikir akhirnya dia bisa mendapatkan uang untuk panti asuhan dan bisa bekerja sama bersama Roll. Tapi Ryo melarikan diri setelah tahu alasan Roll memberinya lengan prostetik, yaitu agar bisa mencabut pedang suci. Lengan prostetik ini bisa meningkatkan sihir penggunanya menggunakan kekuatan mithril, namun seperti tanaman yang mengakar di tubuh Ryo, terus menyerap kekuatan sihirnya. Bagi siapapun yang memegang lengan ini, kekuatan sihirnya akan terhisap. Ryo tidak bisa melepaskan tangan ini dari tubuhnya. Saat Ryo melarikan diri, Roll memberikan banyak tuduhan kejahatan palsu pada Ryo. Ryo yang melihat kakak yang dia percayai ingin dirinya mati, membuat Ryo sekarang tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Lloyd malah memegang lengan prostetik itu, meminta Ryo percaya padanya. Dia tidak akan mengkhianati Ryo. Selen yang dari tadi menguntit akhirnya memilih keluar. Dia memang cemburu, tapi tidak ingin Ryo diperalat. Maka dari itu, dia mengajak Ryo kalahkan mereka di pertandingan antar sekolah. Akademi Azami dan Rokujo mengadakan latih tanding. Colin mau menunjuk Shio dan Selen. Tiba-tiba murid kelas 2 Azami muncul, diketuai oleh ketua kelas bernama Mikonazo. Dia ingin menunjukkan kekuatan dia lebih baik dari Lloyd. Mumpung ada dia, Colin menyuruhnya ikut. Latih tanding dimulai, Mikona melawan Philo. Mikona langsung kalah dari satu serangan. Lloyd ingin membantu Mikona berdiri, tapi tangannya malah ditepis. Dia menganggap Lloyd meremehkannya. Dia pun mengatakan kata kasar pada Lloyd kalau Lloyd sendiri bahkan tidak bisa melakukan apapun. Lloyd langsung terdiam mendengarnya, mengingat betapa tidak bergunanya dirinya. Alasan kenapa Mikona membenci Lloyd, karena Mikona sangat menyukai Mari. Dia cemburu melihat Lloyd yang dekat dengan Mari. Tibalah hari pertandingan antar sekolah Azami melawan Rokujo. Ryo memberikan jawaban yaitu menolak. Dia katakan, Roll sekarang hanyalah wanita ular raksasa yang telah membuang sebuah masa lalu. Chrome mengumumkan pemenang pertandingan ini akan dapat bonus uang tunai serta pedang suci legendaris. Selen menjelaskan pada Colin mengenai lengan palsu Ryo. Roll memutuskan untuk menjadi murid kembali, akan merebut pedang suci dengan tangannya sendiri. Karena Rokujo melanggar peraturan, Colin pun mengikut sertakan Lloyd.
Pertandingan ini 1-1 dari pihak Azami, Shiho, Lloyd, dan Selen, pihak Rokujo, Roll, dan Rokujo bersaudara. Pertandingan pertama Selen melawan Philo. Serangan Philo selalu ditangkis sama sabuk Selen. Namun Selen didiskualifikasi karena menggunakan sabuk. Aturannya serangan fisik dilarang. Pertandingan selanjutnya Lloyd melawan Mena. Mena memulai serangan duluan. Serangan ini ditujukan untuk menghalangi pernafasan Lloyd untuk membuat Lloyd menyerah. 5 menit berlalu tidak terjadi apa-apa. Bahkan sampai 20 menit, Lloyd masih terlihat biasa saja. Mena merasa Lloyd berbuat curang, dia menyuruh wasit periksa. Di dalam air itu, Lloyd mengatakan dia masih hidup. Mena tidak menyangka, tapi setelah itu, dia segera menggunakan sihir air yang lebih besar dan di luarnya terdapat kabut. Ini sihir pertahanan sekaligus gangguan. Selagi mengurung Lloyd di sana, Mena merapal mantra lainnya. Melihat lawannya yang sedang merapal mantra, Lloyd baru ingat dia juga harus menggunakan sihir. Orang-orang berpikir Mena gagal merapalkan mantra sehingga terjadi ledakan, tapi Philo sadar itu murni kekuatan dari Lloyd. Sementara itu, Lloyd merasa malu karena lidahnya kegigit lagi saat merapal sihir. Lloyd keluar sebagai pemenang, namun Lloyd heran sendiri. Pertarungan terakhir Riho melawan Roll. Awalnya Riho terpojokan, lengan prostetiknya dilepas sama Roll. Roll bisa melakukannya karena dialah yang memasang lengan itu. Dengan ini, Roll meyakini dia sudah menang. Ternyata inilah yang ditunggu-tunggu Riho, membuat Roll mendekat padanya. Serangan tadi berasal dari batu sihir yang ditanam Riho di dalam lengannya. Dia menyembuhkan kembali lengannya setelah batunya keluar. Riho mendekati Roll, merapal sihir tingkat tinggi. Roll ketakutan setengah mati, membuatnya pingsan. Padahal sebenarnya Riho tidak bisa menggunakannya dengan kekuatan sihirnya yang sekarang. Dengan ini, Akademi Militer Azami memenangkan pertandingan. Seorang pria baru baya bernama So menjenguk Roll. Dialah orang yang mengubah Roll menjadi jahat demi tujuannya. Dia juga berniat untuk membuka Last Dungeon dan membunuh Alka. Karena misi Roll mendapatkan pedang suci gagal, dia menghapus ingatan Roll tentang dirinya. Sementara itu, Roll memimpikan masa kecilnya yang indah bersama Riho. Itu membuat air matanya menetes. Di saat membuka matanya, ada Riho yang sedang mengupas apel untuknya. Riho. Besok, liburan musim panas dimulai. Lloyd izin kerja part-time di sebuah hotel selama musim panas dari rekomendasi Chrome. Mari dan Alka ingin ikut juga ke sana, namun Lloyd meminta mereka tidak ikut biar dia bisa mandiri. Di gerbang masuk hotel, si botak pemilik hotel menunggu pekerja part-time. Tiba-tiba dia merasakan aura yang mencekam. Lloyd memberitahu dialah pekerja part-time yang dikenalkan Chrome. Si botak namanya Coba Lamin. Dulunya dia ketua penjaga kerajaan. Dia membawa Lloyd keliling hotel mewahnya. Sambil bercerita, ada kejadian aneh di sekitar hotel akhir-akhir ini. Beberapa orang ditemukan dalam keadaan koma tanpa alasan. Atas dasar itu, dia menghubungi Chrome untuk meminta bantuan sekaligus meminta pekerja part-time. Lloyd ditemukan sama karyawan yang bernama Kikyo di tempat pemandian. Setelah coba pergi, Kikyo langsung ngasih sapu pada Lloyd. Selagi Kikyo ngomong mengenai tugas karyawan, Lloyd langsung bersih-bersih dan selesai duluan daripada penjelasan Kikyo. Lloyd bahkan membersihkan sampai bagian atas, saking bersihnya semuanya jadi mengkilap. Coba yang baru kembali langsung silau. Coba kemudian membuat Lloyd bertemu tamu yang sulit Coba tangani. Tidak coba sangka tamu yang bernama Theorin sedang bicara dengan Lloyd tentang hutan. Menurut Theorin, hutan akan dinyatakan sebagai budaya nasional. Malamnya Kikyo menemui Theorin. Kikyo orang suruhan Theorin. Saat ini Theorin tengah menyelidiki kejadian aneh di sekitar hotel ini, di mana korbannya mirip serangan pohon tren. Theorin mencurigai pemilik hotel ini. Selain itu, dia juga mencurigai tuan tanah yang mau menikahkan putrinya dengan putra Theorin. Tuan tanah itu dikabarkan membeli tren yang banyak dan menghasilkan banyak uang.
Treonin membicarakan mengenai benih tren yang disebut benih Raja Iblis telah dicuri dari laboratorium penelitian monster. Rumor mengatakan ada pedagang keliling yang membawanya ke daerah sekitar hotel ini dan korban koma mulai ditemukan setelah itu. Benih itu bersifat parasit, menggunakan manusia atau hewan untuk menyebarkan akarnya. Hasilnya, kekuatan indangnya akan meningkat pesat. Kikyo langsung teringat dengan Lloyd, di mana memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Kikyo memberitahukannya pada Theorin. Theorin memberikan obat khusus pada Kikyo untuk diberikan pada Lloyd, gunanya bisa mengeluarkan tren dari tubuhnya. Besoknya, Kikyo melihat lagi kekuatan tidak masuk akal Lloyd. Kikyo tidak ragu lagi, Lloyd kemasukan tren. Kikyo membuat teh buat Lloyd yang sudah dikasih obat khusus. Sebelum dikasih coba datang, menyuruh lanjut kerja. Coba yang melihat teh langsung meminumnya, rasanya sangat tidak enak. Kikyo malah pergi melompat dari jendela karena berpikir dia sudah ketahuan sebagai mata-mata. Melihat ini, Coba malah menganggap Kikyo lah dalang insiden ini. Sejak dia dipekerjakan, kejadian terjadi lebih sering. Coba juga mencurigai Theorin. Shio pergi healing, menginap di hotel ini juga. Dia memesan tukang pijit yang datang Lloyd. Selen juga pergi bersama ayahnya ke hotel yang sama. Selen mau dijodohkan sama seseorang, anak dari Theorin yang ternyata Alan. Selen niatnya membunuh Alan begitu Alan masuk ruangan, yang datang ternyata adalah Lloyd. Selen membawa ke tempat sepi, ingin menyantap Lloyd. Untung ada Riho yang menghentikannya. Lloyd menceritakan insiden di sini, serta dia yang diminta Theorin menggantikan Alan dalam perjodohan karena Alan pingsan di pemandian terbuka. Sedangkan Riho menggantikan Lloyd sebagai pelayan. Selen menemukan ide, melakukan kencan perjodohan sambil menyelidiki insiden tersebut. Dalam melakukannya, mereka bertemu dengan Soma, orang dari Kunlun yang seperti kakak bagi Lloyd. Dia ke sini untuk mengirim pesanan bom api. Soma masih ada kerja lainnya, dia meminta Lloyd dan yang lain mengurus pesanan ini. Selen menyerahkan semuanya pada Shio, sementara dia lanjut kencan dengan Lloyd. Di saat Lloyd sendiri, Kikyo diam-diam mendekati Lloyd. Kikyo beralasan sebagai senior ingin memberikan pijatan buat Lloyd. Karena Lloyd ingin belajar cara pijit juga, jadi dia setuju. Dipijitlah Lloyd menggunakan obat khusus dari Theorin. Kikyo tidak sempat memeriksa seluruh tubuh Lloyd, keburu Selen datang duluan sehingga Kikyo langsung pergi. Mumpung badan Lloyd berminyak, Selen mengajak berenang di permandian air panas. Sampainya di sana, ada Mari dan Alka yang beralasan ke sini karena sehat untuk tulang. Di sana juga ada Mena dan Pilo. Mereka sekarang dipekerjakan oleh kerajaan Azami untuk menyelidiki insiden koma dan budidaya tren ilegal, serta menyelidiki benih tren iblis yang dicuri. Kikyo yang tengah mengintip Lloyd dari jauh dijumpai sama sekretaris Theorin. Dialah yang rupanya dirasuki tren dan menumbuhkan tren di seluruh gunung ini. Ini dia lakukan untuk balas dendam pada Theorin yang dia anggap merendekannya. Tanpa Kikyo sadari, kakinya terikat sama akar tren, kekuatannya mulai terkuras. Hal ini karena tren yang hinggap di sekretaris adalah benih Raja Iblis. Dengan kekuatan ini, si sekretaris ingin menaklukkan dunia. Tiba-tiba muncul Lloyd, dia ke sini untuk mencari Alka. Lloyd bisa tahu pohon ini sekretaris yang cosplay. Sekretaris kesal disebut begitu. Dia membangkit kawanan tren, lalu berubah sepenuhnya menjadi Raja Iblis Pohon, El King, tapi masih dalam kekurangan nutrisi. Lloyd terkesan berpikir ini sebuah pertunjukan. El King memerintahkan bawahannya menyerang, sementara dia menuju hotel untuk mencukupi nutrisinya. Sampainya di hotel, El King berhadapan dengan para gadis. Para gadis kesulitan karena sihir tidak mempan. Walau dibekukan, akarnya masih bisa menyerang. Beruntung Lloyd cepat sampai. Mari memberitahukan Lloyd itu bukan kostum cosplay tapi monster. Harus menyerang intinya. Mendengar monster, Lloyd sempat ragu, tapi dia memberanikan diri.
Lloyd pun senang, berpikir ini pertama kalinya dia mengalahkan monster. Sementara itu, Soma menemui Shou. Soma rupanya bekerja sama dengan Shou. Soma membawa Mikona bersamanya. Mikona melihat Shou sebagai sosok pendeta. Mikona memberitahu dia ingin membunuh seseorang dan hidup bersama orang yang dia cintai. Soma memberikan 2 obat atas perintah Shou. Dikatakan Soma bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Obat ini mengandung kekuatan Raja Iblis Pohon Elf King dan Raja Iblis Serangga Abaddon. Tanpa pikir panjang, Mikona memakan sekaligus. Lloyd dan para murid lain diminta menghadap raja ke istana. Mereka diberikan misi berburu ular besar di dungeon. Alka dalam mencari Shou dan Soma, dia meminta Mari antarkan dia ke dungeon dekat sini. Mereka masuk dari atas, menghancurkan loteng-lotengnya. Alka mengatakan Mari bebas melakukan apapun termasuk pulang. Habis itu Alka pergi sendiri. Dalam mencari jalan pulang, Mari sampai di tempat Mikona yang menutup jalan dengan akarnya. Mikona di sini untuk menunggu dan balas dendam pada Lloyd. Mikona meminta maaf lalu mengikat Mari dengan akarnya. Tidak berselang lama, Lloyd muncul dari dinding yang dia hancurkan. Lloyd pun meminta lepaskan Mari. Mikona tidak menuruti. Mikona berubah ke wujud Abaddon. Pertama mengadu pukulan dengan Lloyd tapi malah dia yang terpental. Mikona menambah kecepatan. Dia dapat menendang Lloyd dan menyeret wajahnya. Mikona heran, harusnya manusia normal sudah mati dari serangan tadi. Lloyd bilang hal tadi sudah sering terjadi di desanya. Mikona menanyakan desa macam apa yang menyiksa warganya seperti itu. Lloyd bilang Kunlun. Mikona menganggap Lloyd mengejeknya. Dari yang dia tahu, desa itu hanya ada di dongeng. Para gadis muncul. Mari memperingati mereka untuk menjauh, namun sudah terlambat. Mikona telah melihat mereka. Tubuh Lloyd berakhir tertusuk. Mikona mengejek Lloyd yang terluka karena teman. Lloyd bangkit kembali, mengatakan Mikona salah. Justru karena punya teman dia bisa melakukan apapun dan berjuang demi teman meski tidak berpengalaman. Mikona semakin kesal mendengarnya. Dia mengarahkan serangan penghabisan dari gumpalan akar yang runcing. Lloyd malah bisa menangkapnya, mengayun-ayunkan Mikona dan melemparkannya ke atas. Tepat setelah itu muncul ular besar. Ularnya bisa bicara. Dia mengenal Lloyd, tapi Lloyd tidak. Ular ini namanya Fitra, binatang penjaga gerbang Kunlun. Dia juga melindungi segel sihir dan mempertahankan kekuatan Alka. Namun Alka malah menyayat kulit punggungnya menggunakan Excalibur untuk dijadikan apron. Karena itu dia kabur dari Alka dan berada di sini. Shou muncul, mengaku sebagai pemberi tren pada Mikona. Shou menanyakan, seperti apa aku terlihat olehmu? Lloyd melihatnya sebagai orang yang jahat, sementara yang lain melihatnya sebagai orang lain. Di saat Fitra tantrum pada Alka, Shou mengambil kesempatan itu untuk pergi ke punggung Fitra. Tujuan Shou adalah Fitra. Dia menusuk punggung Fitra, bekas yang disayat Alka. Shou ingin melenyapkan Fitra agar segel Kunlun melemah. Dengan kematian Fitra, Shou anggap kekuatan Alka menghilang. Bahkan saat Alka menuju ke arahnya, dia hanya santai saja. Alka sendiri juga heran kenapa kekuatannya tidak menghilang. Ternyata Fitra tidak mati, jiwanya pindah ke sabuk Selen. Sebenarnya kulit punggung Fitra yang diambil mau dibuat apron, tapi salah dalam pemotongan. Akhirnya dia menjadikan sabuk. Alka iseng menjadikannya sabuk terkutuk dan menjualnya dengan harga murah. Shou mengatakan dia akan membuka segel Kunlun dan membebaskan Last Dungeon. Setelah itu dia pergi. Di akhir, Alan entah kenapa malah berakhir jadi pahlawan yang mengalahkan ular besar. Alka membuat sabuk Fitra berserta Selen ke Kunlun untuk memperbaiki Fitra. Orang terdekat Lloyd yang pada penasaran dengan Kunlun juga ikut. Karena saat ini Sir Alka tidak bisa membawa mereka semua, jadi Alka membawa ke tempat dwarf dulu.
Tentunya mereka tercengang, draft itu ternyata ada. Ternyata Euk yang ngasih ide membuat apron pada Alka untuk hadiah buat Lloyd. Setelah itu, mereka masuk ke portal yang langsung sampai ke desa Kunlun. Dari jauh tampak seperti desa normal. Begitu sampai di sana, Rio, Pilo, dan Chrome langsung gemetar ketakutan seperti pertama kali bertemu Lloyd. Bahkan di setiap tempat desa ini, mereka merasakan bahaya. Lalu mereka mulai melihat kelakuan anomali warga desa. Setelah itu, sebuah panah melesat di antara Colin dan Selen. Panah itu terdapat surat dari seorang suami yang meminta istrinya siapkan dia makan siang. Dia akan kembali 1 jam lagi. Si istri kemudian menulis apa yang akan dia masak lalu mengirim suratnya kembali. Bahkan ada pria parubaya yang berangkat kerja dari lontaran meriam yang ditembakkan dengan sihir. Mereka ini pada menganga melihat kelakuan warga desa ini, merasa seperti berada di medan perang. Alka membawa mereka ke rumahnya. Colin dan Chrome izin pergi ke tempat Melvan yang saat ini lagi bekerja di ladang belakang rumah Alka. Saat berada di rumah, terdengar suara langkah yang besar membuat bangunan bergoyang. Bocil di sana mengatakan itu kadal terbang. Alka sebenarnya mau langsung memanggangnya, tapi Siho yang penasaran bentuknya meminta serahkan padanya. Setibanya di luar, Siho langsung terkejut, ternyata itu seekor naga. Siho pun berakhir dikejar sama naga tersebut. Dua bocil keluar, menyerang naga dengan pesawat kertas. Siho pun terpatung di buahnya. Malamnya, mereka mengadakan jamuan makan bersama beberapa warga desa. Hidangannya banyak berasal dari monster mengerikan, tetapi tetap enak. Setelah perjamuan makan, Melvan meminta maaf pada Mari atas insiden yang dia perbuat. Mari tidak mempermasalahkannya lagi. Mari meminta Melvan ceritakan bagaimana Melvan bisa dimanipulasi Raja Iblis. Melvan menceritakan, suatu hari seorang pedagang keliling mendatanginya, memberinya telur aneh. Melvan memberikannya pada raja sesuai yang disuruh pedagang. Sejak saat itu, dia serasa seperti terdorong oleh sesuatu yang aneh. Melvan mengatakan pedagang itu seperti orang berusia 60 tahun. Dia ada berkata seperti, "Apa aku terlihat di matamu?" Mari langsung terkejut. Itu kalimat yang pernah dia dengar dari pria saat di dungeon kemarin ini. Besok paginya mereka ke suatu tempat untuk mengembalikan tubuh Fitra. Tempat tujuan mereka itu adalah Last Dungeon, penjara di ujung dunia, tempat para Raja Iblis dikurung. Dungeon ini berbeda dari dungeon biasa. Dungeon biasa adalah kamuflase yang dibuat draft untuk menyembunyikan Last Dungeon. Mengalahkan Raja Iblis yang kabur dari tempat ini adalah tugas penduduk desa Kunlun. Kunci membuka Last Dungeon adalah pedang suci. Tapi karena kondisi Alka dan Fitra yang tidak stabil, memasukkan kunci sekarang bisa membuat semua Raja Iblis terlepas. Euk mulai memperbaiki tubuh Fitra. Prosesnya malah seperti mengolah daging panggang yang dibalik sabuk Fitra. Bahkan ada bumbunya juga. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah telur, direbus bersama bumbu, tunggu 3 jam. Setelah selesai, Euk menjentik kening Alka. Itu terasa amat sakit bagi Alka. Bahkan setelah itu, Alka terlutut, merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Euk katakan Alka melemah. Ini bukti Alka telah terputus dari Last Dungeon. Sekarang Alka hanya memiliki stamina anak 9 tahun. Habis itu mereka bubar. Lloyd dan yang lain mau kembali ke Azami. Sementara Euk mengajak Alka bicara sambil menunggu Fitra terbangun. Euk membawa Alka ke hutan. Di tengah perjalanan, Euk melakukan yang tidak Alka duga. Ternyata yang dilakukan Euk tadi bukanlah membangkitkan Fitra, melainkan menyegel kekuatannya. Itulah sebabnya Alka melembah. Euk bertujuan membuka Last Dungeon dan melepaskan semua Raja Iblis. Dia juga bekerja sama dengan Shou dan Shoma. Euk kemudian menutup lubangnya. Orang dari Azami sedang menunggu Lloyd di gerbang teleportasi. Lloyd pergi pamitan dulu pada warga desa.
Eng muncul di tempat mereka, menakuti Mari dengan apa yang akan Alka lakukan. Itu membuat Mari langsung pergi. Sementara yang lain disuruh Alka dulu, biar dia yang menunggu Lloyd di sini karena mau menyampaikan sesuatu padanya. Tidak berselang lama, Lloyd datang. Eng memberikan alasan kalau Alka mungkin pingsan di suatu tempat karena tubuhnya lemah. Tanpa pikir panjang, Lloyd pun langsung pergi mencari Alka. Xiao dan Mena menjenguk Roll di rumah sakit. Xiao menanyakan siapa yang menyuruh Roll mengambil pedang suci. Roll tidak bisa mengingat orang itu, tapi orang itu ada menanyakan seperti, "Apa aku terlihat di matamu?" Xiao langsung teringat pria parubaya di dungeon. Roll kemudian memberitahu, ada seorang bertubuh kecil di belakang orang itu, mengeluarkan bunyi klik dan klak seperti menggigit permen. Ini mengingatkan Xiao pada Eng. Xiao jadi merasakan firasat buruk. Di arena sebelumnya, akan diadakan pertandingan persahabatan Akademi Azami melawan Kekaisaran Zhou. Azami diwakili oleh Alan yang dianggap telah menyelesaikan dungeon. Di tengah patroli, Shiho melihat Shou dan Shouma yang bersama Raja Azami. Shou datang sebagai perwakilan Kekaisaran Zhou. Shou memberitahu yang lain kalau orang itu yang memberitahu Roll soal pedang suci. Selen heran kenapa kakaknya Lloyd bersamanya. Xiao kemudian menemui Raja Azami, memberitahu Azami kemungkinan dalam bahaya. Untuk itu Xiao meminta batalkan pertandingan. Di hutan desa Kulon, Alka hanya bisa mengumpat pada Eng. Alka merasa tidak ada waktu lagi. Pertandingan akan diadakan besok, sementara ini sudah malam. Alka telah pesimis, tidak akan ada yang menemukannya di sini. Soalnya warga desa jarang ke sini. Alka sangat senang. Dia memeluk Lloyd dan berterima kasih. Di istana Azami, berkumpul Shou, Shouma, dan Eng. Shou menanyakan bagaimana situasinya. Eng mengatakan berjalan lancar. Dia sudah menutup gerbang ke Kulon. Dengan ini, Shou meyakini bisa mencapai tujuannya yang sebenarnya. Lloyd berangkat menuju Azami dengan lontaran dari meriam sihir. Besoknya pertandingan persahabatan kerajaan Azami dengan Kekaisaran Zhou dimulai. Alan melawan seorang berjubah yang ternyata itu Mikona. Tentunya Alan bukan tandingannya. Raja Azami langsung protes pada Shou. Shou malah mengajukan membentuk aliansi untuk mengambil ahli dunia. Shou memberitahu seperti yang dilihat, Zhou memiliki cara untuk mengubah manusia menjadi senjata yang patut menggunakan kekuatan monster, sementara Azami memiliki sumber daya yang besar. Chrome dan Mina mau meminta Raja menolongnya, namun mereka langsung keringat dingin oleh Shouma yang memperingati mereka untuk diam. Raja Azami sadar telah banyak menyebabkan masalah pada rakyatnya selama 5 tahun kena ulah Abaddon. Maka dari itu, Raja dengan tegas menolak aliansi. Shou melirik ke Eng, memberikan kode padanya. Menyadari itu, Eng mau melakukan bagiannya. Tiba-tiba para gadis mendatanginya. Mereka telah sadar Eng berkhianat dan ingin membuka Last Dungeon. Jadi mereka ingin menghentikan Eng. Eng malah tersenyum, mengingatkan mereka kalau mereka hanyalah manusia biasa berbeda dengannya. Mereka sadar akan hal itu. Mereka sudah bertekad menghentikan Eng, tidak ingin bergantung lagi pada Lloyd. Eng menyebarkan telur. Dari sana muncul belalang anak buah Abaddon. Eng menjadikan para warga sandra. Mari tersenyum, mengatakan Azami tidak mudah dikalahkan. Setelah itu, Chrome memberi perintah semuanya untuk bertempur. Warga Azami yang menonton di sini rupanya prajurit dan petualang dari semua kalangan. Mereka telah bersiap dari awal membawa senjata. Mereka saling bekerja sama melawan belalang raksasa. Shouma memuji tindakan Azami. Melvan muncul di tempat raja. Melvan sudah mendengar mengenai Shouma di Kunlun, di mana Shouma dikatakan bosan dengan kehidupan desa dan meninggalkan desa. Melvan menggunakan pakaian bertaninya. Senjata yang dia pakai adalah artefak suci, sabit Adamus, dan cangkul surgawi. Melvan memulai serangan. Shouma memberitahu, dia tidak bosan dengan pedesaan, tapi bosan dengan dunia ini. Ini semua dia lakukan untuk Lloyd. Dia tidak ingin Lloyd merasakan perasaan yang sama dengannya. Itulah kenapa dia memberikan novel pada Lloyd yang menjadikan Lloyd berpikir dunia luar itu menarik. Untuk mewujudkan cita-citanya Lloyd sebagai tentara terbaik yang menjadi pahlawan, Shouma membuat panggung yang bagus buat Lloyd dengan membuat dunia ini sedikit berantakan.
Shoma mulai serius. Melvania sudah berlatih di Kunlun pun dibuat keringat dingin. あんたは強いよ。それでも普通の人間が俺に勝てるわけないよね。 Sementara itu di tempat Raja Azami, Chrome dan Mena sudah terkapar oleh Shaw. Shaw menyuruh Raja antarkan dia ke tempat pedang suci. Alan tiba-tiba muncul dari belakang dapat memotong lengan Shaw. Tidak lama, lengan itu tersambung kembali, membuat semua orang di sana terkejut. Shaw adalah manusia Rune yang terdiri dari pahlawan, manusia, abadi, dan beberapa lainnya. Dahulu kala, saat dunia sedang kacau, Shaw diciptakan Alka menggunakan Rune sebagai harapan untuk menyelamatkan dan memimpin manusia. Shaw yang harusnya lenyap setelah semuanya selesai, malah tidak bisa menghilang. Di dunia ini keberadaannya diceritakan sebagai pahlawan, namun seiring berjalannya waktu, keberadaannya memudar dan sosoknya jadi tidak stabil. Terlihat berbeda oleh setiap orang. Tujuannya melakukan ini untuk menghilang dari dunia ini. Untuk itu, dia harus membunuh Alka dan membuat sosok pahlawan baru yang akan melawannya sebagai sosok sumber segala kejahatan. Karena saat dia berhenti menjadi pahlawan, dia bisa mati. Yang akan dia jadikan pahlawan itu adalah Lloyd. Saat dia menyebut nama Lloyd, Lloyd muncul. Euk tidak menyangka Lloyd bakal muncul, padahal gerbangnya sudah dia tutup. Lloyd diminta Alka menghancurkan telur Fitra yang dibawa Euk. Lloyd meminta Euk serahkan telur Fitranya. Euk telah mempersiapkan trik cadangan, dia melemparkan permennya ke langit, membentuk lingkaran sihir. Dari sana keluar golem raksasa. Golem itu menghisap Mikona, menjadikan Mikona sebagai intinya. Dari gabungan itu, kekuatan yang besar terpancar dari golem tersebut. Si golem mulai menyerang. Tangan yang hancur tadi langsung beregenerasi. Berapa kali pun Lloyd mencincang golem itu, tubuhnya tetap kembali utuh. Lloyd mencoba menyerang kembali. Si golem menghadapkan Mikona, membuat Lloyd terhenti. Lloyd pun berakhir dipukul dan diinjak-injak sama golemnya. Dalam kondisi seperti ini, Lloyd menganggap dirinya memang lemah dan tidak berguna. Karena itu dia jadi pasrah. Melvan datang menghentikan golemnya, menyadarkan Lloyd dengan mengingatkan mimpi Lloyd. Lloyd tersadar, dia ingin menjadi kuat untuk melindungi orang yang dia sayang, seperti pahlawan di novel yang dia baca. Mari dan Shiho meyakini golemnya terus beregenerasi karena Mikona. Shiho yang tahu Mikona menyukai Mari menemukan ide membangunkan Mikona. Dia mengangkat celana dalam teriak ke Mikona kalau keluar dari sana, CD milik Mari akan jadi milik Mikona. Mikona langsung sadar, mengambil kancut tersebut dan mengusap-usap ke pipinya. Euk terheran melihat itu. Di saat dia lengah, Selen mengambil telur Fitra. Bahkan Selen bisa membuat Fitra terlepas dari segel berkat perkataan menjijikkan Selen. Di sisi lain, Lloyd yang telah bangkit langsung melenyapkan golem tersebut. Setelah itu, Lloyd melawan monster lain direkam oleh Shoma dan Shaw sebagai pembawa acara yang mendeklarasikan Lloyd sebagai pahlawan. Muncul lingkaran sihir raksasa di langit, dari sana keluar batu besar. Dan ya, itu adalah Alka. Kekuatannya telah kembali berkat Fitra yang terbebas. Alka menyuruh Euk menyerah saja. Euk tidak mau. Dia tetap ingin membuat ulang dunia ini sampai dia bisa menguasai Last Dungeon. Alka tidak punya pilihan lain selain menghentikan Euk. Sebelum itu terjadi, Shoma membawa Euk. Sebelum pergi, mereka pamit pada Lloyd. Doido! これからもショーマ兄さんの熱いブラザーシップに期待してくれ!